warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, abi, saudara-saudara semuanya, para saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan berbincang tentang pendidikan anak-anak kita di channel YouTube BPPU CSD Laisyadan. Pada kesempatan malam hari ini kita datangkan satu pembicara, Ustadzah Muslihat yang biasa dikenal dengan Bunda Mus. Yang kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini adalah satu judul Anakku Sahabatku. Mudah-mudahan nanti kita bisa nyimak sampai habis dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita nanti lanjutkan dengan bincang-bincang diskusi dengan anak-anak kita, atau mungkin kita lakukan dengan satu konsultasi yang mudah-mudahan bisa menjadikan satu solusi dalam mendidik anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini aku mau ikut Umi sekolah dan aku ingat aku harus membaca doa naik kendaraan. Kalau teman-teman belum hafal bisa diikutin. 40 ini. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum. Hari ini aku mau ikut Umi sekolah dan aku ingat aku harus membaca doa naik kendaraan. Kalau teman-teman belum hafal bisa diikutin. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Pemirsa channel YouTube BPPU CSD Laisyadan, mari kita pada kesempatan malam hari ini berbincang tentang parenting, tentang pendidikan anak kita. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita ditemani oleh Ustadzah Muslihat yang juga dapat akan melakukan tentang kita. Bagaimana kemudian Ustadzah? Biasanya beliau ditangani dengan Bunda Mus. Beliau ini juga mengisi beberapa rutin tentang pendidikan anak di beberapa masyarakat pendidikan, kemudian juga rutin mengisi di salah satu stasiun radio swasta gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bisa datangkan beliau. Nanti kita akan bincang-bincang pada kesempatan malam ini. Jadi kita ambil satu judul Anakku Sahabatku gitu ya. Nanti insya Allah ke kesempatan malam hari ini akan kita berbincang kurang lebih ya 1 jam ke depan tentang pendidikan anak kita. Baik, untuk mengawal perbincangan kita ini akan kita berikan kesempatan kepada Ustadzah Muslihat memberikan dialognya, memberikan dialognya kurang lebih 20 menit ke depan. Monggo silakan Ustadzah Muslihat untuk bisa memberikan dialognya dengan satu judul Anakku Sahabatku. Silakan Ustadzah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Ayah bunda, Bunda Abi, sahabat channel BBU JST Teman-teman bagi Allah. Malam hari ini kita akan ngobrol gitu ya, ngobrol tentang anakku sahabatku. Jadinya seperti itu. Kita mulai dari bagaimana orang tua itu bisa menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Mungkin karena kebetulan kami anak-anaknya sudah remaja begitu ya. Kalau kata sahabat itu mungkin lebih cenderungnya bagaimana kita berinteraksi, memahami, berkomunikasi dan bisa menjadi dekat dengan anak-anak kita, utamanya yang usia remaja. Kalau usia anak-anak itu lebih cenderung bagaimana orang tua mengayomi, melindungi gitu, membersamai. Mungkin peran orang tua lebih mendominasi, tetapi ketika anak sudah menginjak remaja, maka dominasi dari orang tua itu secara perlahan dikurangi sehingga bisa memposisikan diri sebagai sahabat. Mungkin ayah bunda, abi umi, kalau mendengar kata sahabat kita mengingat bagaimana dulu kita ya, para orang tua ini dulu juga pernah jadi anak-anak, jadi remaja, jadi anak-anak muda yang saat kita itu sangat tergantung atau sangat membutuhkan sahabat dekat atau sahabat karib. Kalau mungkin kita ingat ya, sahabat Lili itu sejak usia SMP ya, mungkin kalau usia SD sebagian sekarang mungkin sudah mulai punya sahabat karib, sudah mulai punya sahabat dekat. Usia kelas 4, 5, 6 itu sudah. Nah SMP itu mulai semakin dominan peran sahabat dibandingkan dengan peran orang tuanya. SMA juga seperti itu. Jadi semakin bertambah usia, kematangan biologis anak-anak itu semakin tinggi kebutuhan untuk mendapatkan perhatian dari sahabatnya. Nah, di sini berarti kalau kita kita membayangkan bagaimana masa lalu kita ketika kita remaja yang sangat membutuhkan sahabat, maka saat ini ketika kita sudah sebagai orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi umi, menjadi abi, berarti paling tidak kita bisa membayangkan bagaimana kita ingin diperlakukan atau kita ingin diposisikan ketika kita usia remaja. Kalau menjadi sahabat bagi anak-anak itu barangkali lebih suka untuk ditemani bermain gitu ya, ditemani bermain, diberikan hadiah dan seterusnya. Tetapi ketika sudah semakin bertambah usianya, nah kita mulai dari usia remaja ya, usia remaja di mana anak-anak itu sudah mulai balik. Mungkin kalau sekarang anak-anak sekarang rata-rata kelas 4 SD ke atas ya, sebagian besar itu sudah balik, baik yang laki-laki maupun perempuan. Kelas 4 sudah ada yang balik. Nah rata-rata semakin banyak atau secara umum itu mulai kelas 6 SD, SMP, kemudian SMA. Nah itu mereka sangat membutuhkan peran dari sahabat ini. Nah kalau kita mengingat bagaimana kita dulu ketika kita remaja, dengan sahabat kita itu yang pertama sangat kita butuhkan itu adalah kebutuhan untuk didengarkan ya, kebutuhan untuk didengarkan. Nah kenapa kok dari mungkin ya saya baca-baca dari penelitian para pakar atau mungkin para pemerhati perkembangan usia anak dan remaja itu katanya pada saat usia remaja itu cenderung meninggalkan orang tuanya, karena mereka lebih memilih dekat dengan sahabatnya, lari kepada sahabatnya, lebih dominan ya peran dari sahabat itu. Mengapa seperti itu? Salah satunya faktor pertama adalah faktor karena kebutuhan untuk didengarkan. Ini mungkin ya kalau pengalaman di lapangan dari curhatan emak-emak atau sebagian juga wali murid itu
saja, kebetulan saya di jenjang SD. Usia SD saja, ketika Ananda itu kelas 1 sampai kelas 6 itu perlakuan orang tua itu berbeda. Ketika kelas 1 itu dilayani, kemudian pulang sekolah ditanyain PR-nya apa, dibantu dan seterusnya, mau berangkat sekolah disiapkan dan seterusnya, kebutuhan apa ditanya, disiapin. Nah, semakin bertambah usianya, mungkin kelas 4 SD itu rata-rata memang curhatan orang tua, terutama para bunda itu mengatakan, waduh ini udah kerepotan gitu ya, udah kerepotan. Nah, setelah ditelisik-telisik, berbincang lebih lanjut, ternyata faktornya bukan hanya karena anaknya saja yang tidak lagi dekat dengan orang tuanya atau meninggalkan orang tuanya, tapi karena sebagian dari celemplangan para bunda itu juga mengatakan, lah karep saya itu karena sudah gede tuh bun gitu ya, jadi harusnya itu sudah bisa mandiri, harusnya begini begitu dan seterusnya gitu ya, sehingga memang mulai dilepaskan gitu. Nah kalau ini pensikapannya kurang tepat sehingga kebutuhan untuk didengarkan ini menjadi drastis menurun, nah ini maka akhirnya anak-anak itu membutuhkan pelampiasan. Nah salah satunya adalah mereka lari kepada sahabatnya, kepada teman yang dianggap bisa mendengarkan segala keluh kesahnya, canda tawanya dan seterusnya. Nah maka orang tua bisa memerankan diri sebagai sahabat untuk mendengarkan apapun cerita dari anak-anaknya ya, dari anak Ananda gitu, terutama Ananda yang sudah mulai menginjak balik atau remaja, mulai kelas 4 SD ke atas gitu ya. Apalagi kalau SMP ya, itu sangat butuh sekali untuk didengarkan gitu. Maka dengarkan ceritanya, keluh kesahnya, canda tawanya, meskipun kadang-kadang sebagian orang tua ada kendala juga ya. Salah satu kendalanya karena dunia orang tuanya itu sangat jauh berbeda dengan dunia Ananda yang remaja itu gitu. Dulu ketika saya remaja nggak seperti ini gitu. Mulai dari kesukaannya ya, kemudian yang lagi in apa saat ini, terus misalnya nih kalau dirinci banyak sekali, mulai dari lagu-lagu dulu ketika orang tuanya remaja itu sukanya yang seperti ini, sekarang sudah seperti itu, sangat jauh berbeda. Bahkan kadang-kadang orang tua juga tidak bisa mengikuti perkembangan yang sedemikian cepat itu, mengenai ini ya, pembahasan topik-topik yang sering dibicarakan di kalangan remaja, mulai dari fashion, mulai dari lagu, mulai dari bintang, aktris dan seterusnya. Itu kadang-kadang orang tua ketinggalan jauh gitu, sehingga mungkin anak-anak juga merasa enggan untuk bercerita kepada orang tuanya, sehingga orang tua bisa mendengarkan. Mungkin ada sebagian orang tua yang punya kendala juga seperti itu. Sebenarnya saya itu yo sering tanya Bun kepada anak-anak yang remaja itu, pada anak saya yang remaja, anak saya yang balik, kamu punya cerita apa, temanmu siapa dan seterusnya. Tapi dianya nggak mau cerita, dianya nggak mau cerita. Terus gimana ini? Dia tetap ya biasa aja gitu. Jawabannya datar sekali gitu. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, biasa aja. Ya gitu, ya biasa. Gitu. Nah seperti itu bagaimana? Nah berarti kita mencoba memposisikan diri sebagai teman, sebagai sahabat yang sederajat dengan mereka. Misalnya membuka pembicaraan dengan sesuatu yang lagi banyak diperbincangkan ya, topik-topik yang disukai oleh remaja. Misalnya kadang-kadang kita ini merasa itu sangat jauh dari dunia orang tua, kesukaan orang tuanya dan seterusnya. Tetapi tidak ada salahnya menurut saya untuk membuka pembicaraan. Misalnya anak-anak itu lagi suka ngomongin artis Korea atau nyanyian-nyanyian Korea atau drakor kayaknya mama ya. Ya seperti itu. Itu mungkin bisa juga ya, meskipun orang tuanya nggak tahu atau cuma tahu sedikit, tetapi membuka pembicaraan dari situ. Nah kadang-kadang nanti bisa menjadikan anak itu jadi
punya ini respect kepada orang lain. Ternyata bundaku ini juga ya, peduli juga ya dengan seperti itu. Nah berarti nggak apa-apa nih aku cerita, mungkin akan bisa seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kebutuhan untuk didengarkan. Maka ini kalau orang tua bisa memposisikan seperti itu, maka insya Allah anak itu tidak jauh meninggalkan orang tuanya, meskipun memang kebutuhan sahabat yang seusia, yang setara itu memang tidak bisa dipungkiri. Kita tidak mungkin bisa membatasi anak-anak kita yang balik, yang remaja itu pokoknya anakku itu milikku, udah pokoknya dia sekolah diantar pulang ke rumah, di rumah udah pokoknya komunikasi dengan orang tuanya dibatasi, terus karena pergaulan di luar itu sekarang luar biasa begitu, kemudian kekhawatiran pokoknya aku harus bisa menjadi sahabat anakku, biar anakku enggak cerita-cerita kepada teman-teman, itu ya nggak mungkin ya, karena itu memang naluri ya, secara fitrahnya seperti itu. Tetapi setidaknya ketika orang tua itu memenuhi kebutuhan untuk mendengar gitu ya, kebutuhan anandanya untuk didengar, maka insya Allah selain ananda yang remaja tadi, yang balik tadi itu cerita kepada sahabat atau teman dekatnya, dia juga cerita kepada orang tuanya dalam segala hal, canda tawanya, lalu kesahnya, kemudian mungkin dia juga akan cerita permasalahan-permasalahan dengan sahabatnya, dengan teman-teman dekatnya. Itu yang pertama adalah kebutuhan untuk didengarkan. Lanjut untuk selanjutnya, kebutuhan remaja yang kedua itu adalah ini ya, kenyamanan ya. Jadi bagaimana anak-anak remaja atau apa namanya ini ya, ananda yang menginjak usia balik atau remaja itu, dia akan mencari lingkungan yang nyaman bagi dia, ya, lingkungan yang nyaman bagi dia. Sehingga ini juga menjadi salah satu faktor. Ada sebagian atau mungkin kalau dari para penelitian para pakar itu bahkan mendominasi ya, sebagian besar itu mengatakan bahwa sebagian besar remaja itu memang cenderung meninggalkan rumah gitu ya, karena mereka mencari lingkungan yang nyaman. Mohon maaf, mungkin kita melihat mereka-mereka yang suka untuk kayak hidup di jalanan ya, kayak hidup di jalanan itu ternyata bukan karena mereka dari keluarga yang tidak mampu atau karena mereka punya permasalahan-permasalahan yang lain, tetapi karena ingin mencari sesuatu yang berbeda, yang nyaman, yang dia merasa di rumah itu tidak nyaman, ya, di rumah itu tidak nyaman. Itu nah salah satu ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para remaja itu adalah orang tua yang kadang itu tidak siap dengan perubahan anandanya dari anak-anak ke usia remaja. Nah ini juga harus dipersiapkan. Jadi orang tua memahami gitu ya, bahwa anakku sekarang sudah usia 15 tahun, anakku sekarang sudah 16 tahun, anakku sekarang sudah 14 tahun, sudah mulai kok beda ya. Dulu kalau diingetin itu langsung berangkat, sekarang kok itu. Nah kalau orang tua tidak siap, itu yang ada adalah tidak terima dengan sikap anandanya. Sementara ananda merasa itu wajar, dia tidak merasakan, dia tidak merasa bahwa aku berbeda. Dia merasanya ya alami saja, ya biasa aja, tapi ya kayak gini, dulu juga kayak gini gitu. Bahkan mungkin kalau anak-anak remaja itu nggak diingetin, dulu waktu kamu kecil itu begini-begini, iya toh, kayaknya enggak deh, mungkin begitu. Nah jadi ketidaksiapan orang tua dengan perubahan perkembangan anandanya dari masa anak-anak menuju ke remaja itu kadang-kadang juga menjadikan tekanan bagi anak-anak, sehingga dia melarikan diri dari rumah ya, dalam tanda kutip, mencari lingkungan yang nyaman gitu ya. Salah satunya misalnya kalau orang tua yang sangat perhatian dengan
anandanya ketika masih kecil semuanya apa-apa dilayani, disiapkan. Terus kalau orang tuanya bekerja, pulang ke rumah langsung ngecek, adik tadi sudah sholat belum, sudah makan belum, PR-nya udah dikerjain belum, ini sepatunya kok masih di sini, baju kotornya dan seterusnya. Nah, kalau orang tua tidak siap, itu berlanjut sampai usia remaja. Nah, ini jadi berbeda penerimaan anak remaja itu. Kok masih kayak gitu sih, kayak anak kecil aja digituin terus gitu. Nah, ini ketidaksiapan orang tua ini yang bisa menjadikan anak-anak itu merasa bahwa lingkungan rumah atau di keluarga itu sangat berkurang kenyamanannya atau merasa tidak lagi nyaman, sehingga dia memilih untuk lari dan mencari lingkungan yang nyaman. Kalau lingkungan yang nyamannya itu baik, alhamdulillah bisa mendukung perkembangannya. Tapi kalau kebetulan yang kurang baik gitu ya, memberikan dampak-dampak negatif yang luar biasa. Nah, ini tentu juga nanti merebutkan orang tua sendiri. Barangkali itu dulu ya, Ustaz ya, untuk kita pembuka kita. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan banyak hal. Ternyata tentang bagaimana kita menjadi sahabat anak kita tadi penting sekali saat usia-usia remaja begitu ya. Sebagaimana halnya kemarin saya mungkin berikan prolog pada pemirsa semuanya, Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwasanya dalam membersami anak-anak itu ada 3 masa begitu ya. Masa yang pertama, masa kanak-kanak, 7 tahun yang pertama itu anak bagaikan raja, kita bergelut ya, guling-guling dengan anak kita. Kemudian masa yang kedua adalah anak kita jadikan tawanan, didisiplinkan. Nah, yang ketiga ini memang harus betul-betul menjadi sahabat dekat banget begitu di masa yang ketiga begitu Ustaz. Tadi sudah banyak ulug dari beliau. Yang paling penting sekali kita jadi ayah adalah atau jadi ibu adalah jadi orang tua adalah mendengarkan gitu Ustaz ya. Namun nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi kepada seluruh pemirsa di manapun pemirsa berada. Nanti kita bisa lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Namun nanti kalau ada pertanyaan atau apapun bisa sampaikan langsung di komentar channel YouTube kita atau bisa WA ke 085 726 386 799 ya. Sekali lagi bisa WA ke 085 726 386 799. Kita jeda dulu untuk informasi berikut ini.